Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan membuat video dokumenter Madangkul Jamu Susunan dan Perspektif Global dengan dosen pengampu buku Sukarma yang berlokasi di kawasan wisata Kaitangan Heritage. Tepatnya di toko oleh-oleh sesuatu dari Kota Malang. Dan di sini kami akan mewawancarai kepala pengurus di sini. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Marina Sintasari, saya Ronald Mudani, saya Fatin Paulina. Lokasi strategis di kawasan wisata. Kajo Etangan adalah daerah heritage yang ramai wisatawan dari berbagai daerah, sehingga pengunjungnya beragam. Target pasar luas. Terjadi pertemuan antara penjual dan pembeli dari berbagai suku, budaya, dan bahasa. Toko ini melayani wisatawan lokal maupun luar kota, bahkan mancanegara, dengan selera dan latar belakang berbeda. Variasi produk. Menjual beragam oleh khas Malang makanan, kaos, souvenir yang mencerminkan budaya lokal namun bisa diterima semua kalangan. Oke, baik, di sini saya Fatin Paulina dan rekan saya Marina Deswinasari dan saya Ronald Mudani dan salah satu narasumber kita Chandra. dia adalah kepala toko di toko ini. Oke, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk Mas Chandra. Mas Chandra bersedia? Baik, Mas Chandra. Di sini tuh kan namanya sesuatu dari Kota Malang. Ya. Nah, sejak kapan sih toko ini tuh dibuat atau dibangun? Kita berdiri untuk awal itu di Maret tahun 2024. Oh, sudah lama ya berarti ya? Oh ya, kurang lebih 2 tahunan lah. 2 tahun lebih sedikit. Oke. Oke, apakah ini usaha yang dirintis secara individu atau sesama tim atau teman-teman yang lain? Nah, untuk usaha ini kita dirintis dengan tim. Oh, dengan tim teman-temannya Mas Chandra juga? Ya, teman-teman. Oke. Untuk alasan membuka atau membangun toko ini dengan timnya Mas Chandra itu apa? Jadi awal mulanya tuh kita harus sah ya dengan sepanjang jalan tangan ini. Rata-rata itu tidak ada yang menonjolkan Malangnya. Nah, di situ kita muncullah ide. Kita pengen nunjukin yang sangat Malang di jajaran sepanjang kayu tangan ini, begitu. Oh, oke. Ya. Lalu Mas Chandra dengan tim sendiri alasan memilih konsep toko seperti nuansa seperti ini tuh gimana, Mas? Jadi awalnya tuh kita mencari ide. Nah, untuk ide-idenya itu datang dari kayak kita mencari di luar kota, entah di perkonseran, di event di Jepangan ataupun di luar negeri gitu dah. Dan kita menemukan tempat yang kayak, oh ini di Malang belum ada. Nah, kita bikin yang kayak gitu. Oh, jadi kayak inovasi gitu Inovasinya kita cari dari berbagai hal. ya? Oke. Lalu dari tahun 2024 itu sendiri tuh gimana sih perkembangan sampai sekarang toko ini? Jadi awalnya kita ada punya satu toko aja di dalam kampung. Nah, yang kita duduki sekarang ini toko kita kedua. Nah, untuk yang ketiga ini kita kayak punya pop-up store gitu. Kita kolaborasi sama Hamun Bandut. Nah, beberapa kali minggu ke depan ini kita bakal ada kolaborasi sama beberapa kafe kayak buat pop-up store gitu. Oh, jadi udah ada cabang ketiga Ya, atau mau keempat? kolaborasi mau keempat ke lima lah. Oke. Oke Mas, untuk lukisan atau gambar yang dijual di toko ini itu apakah dibuat langsung oleh seniman atau pelukis asal Malang atau tim dari Masnya sendiri? Nah, untuk lukisannya tuh kita punya timnya. Nah, kebetulan tim kita tuh juga seniman lokal Malang gitu, Kak. Terus produk di sini itu kan banyak ya Mas ya, yang lihat tadi itu ada keripik tempe, stiker, souvenir. Itu kira-kira itu dapat dari mana ya Pak produksi sendiri? Nah, kalau kayak keripik tempe, kopi atau keripik apel mungkin ya, itu kita ambilnya kayak dari UMKM sama petani lokal sih kan. Jadi kita kayak punya vendor gitu. Lalu untuk
proses pembuatan desainnya kan saya lihat di situ packagingnya bagus-bagus. Di sini tuh menjual packagingnya atau menjual produknya ya Mas? Sebenarnya kita tuh bukan menjual packaging dan bukan menjual produk, tapi packaging juga buat salah satu bentuk promosi kita. Tapi yang sebenarnya kita jual tuh kita jual cerita sih di toko ini. Gitu. Dalam sehari-hari kira-kira berapa banyak stok yang masuk atau keluar untuk produksi sendiri? Nah, kalau untuk stok yang masuk tuh kita sebenarnya ngikutin dari stok keluar, Kak. Nah, kebetulan untuk beberapa hari ini stok keluar kita lagi banyak. Jadi kebetulan stok masuk kita juga lagi banyak lagi. Soalnya kan akhir-akhir ini banyak long weekend ya, apalagi bulan ini. Gitu sih. Baik Mas, di sini itu pelanggan tokonya itu kebanyakan biasanya dari kalangan apa aja ya Mas ya? Kalau untuk pelanggannya tuh rata-rata banyaknya dari luar kota, luar negeri gitu sih, Kak. Berarti nggak dari Malang aja ya, dari berbagai daerah? Ya, malah dari yang dari Malang tuh lebih sedikit daripada yang dari luar negeri dan luar kota. Oh, baik. Terus kalau semisal wisatawannya itu dari luar daerah atau dari luar negeri gitu Kak, cara komunikasinya gimana Kak? Jadi kita rata-rata kan udah bisa bahasa Inggris ya, jadi kita pakai bahasa Inggris sih, Kak. Tapi kalau masih ada beberapa yang belum bisa juga, biasanya kita pakai Google Translate gitu sih, Kak. Berarti menyesuaikan ya untuk komunikasi. Sesuaikan. Baik. Apakah di sini ada karyawan atau seniman yang berasal dari daerah yang berbeda, seperti kayak luar kota atau luar negeri? Banyak sih, Kak. Kebetulan untuk karyawan kita juga ada yang beberapa anak kuliahan. Nah itu which is itu dari luar kota. Berarti kebanyakan dari luar kota daripada PK. Baik, menurut Mas Chandra sendiri, apakah toko ini bisa menjadi tempat yang memperkenalkan budaya di daerah Kota Malang ini kepada masyarakat luar? Sangat bisa, bahkan itu tujuan utama kita sebenarnya, memperkenalkan budaya Malang ataupun Indonesia ke warga mancanegara. Oh iya, baik. Oke, baik. Toko ini kan berdiri di wisata Kaitangan. Apakah toko ini usaha ini berkontribusi dengan cara membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar? Lumayan cukup berkontribusi. Soalnya beberapa kali kita juga punya karyawan yang rumahnya di daerah dekat-dekat sini atau di dalam kampung Kaitangan. Gitu. Oh, jadi mereka juga tahu dong gimana berdirinya toko ini. Ya, kurang lebih ada yang beberapa tahu juga. Oke. Dengan adanya toko ini, hubungan toko ini dengan kawasan di Kaitangan itu, apakah sempat ada masalah atau seperti orang-orang Kaitangan itu seperti kayak terganggu dengan adanya usaha ini? Nah, untuk kalau usaha di daerah sini kan sudah pasti harus punya izin dulu. Nah, kita juga punya izin dan kita nggak ada konflik sama sekali dengan orang-orang sekitar kampung. Oke. Jadi di sini apakah ada kerjasama toko ini dengan UMKM yang lainnya seperti pemasok dari Kota Malang? Nah, yang kayak aku bilang tadi. Nah, untuk keripik tempe, terus untuk keripik apel, kopi, kita ambilnya dari UMKM dan petani lokal. Oke, vendor-vendor gitu katanya ya? Ya. Oke, baik. Dampak dari keberadaan toko ini bagi lingkungan sekitar atau UMKM yang kecil-kecil, apakah itu membantu mereka? Lumayan membantu, soalnya kita yang kayak aku bilang tadi, ada keripik, itu ambilnya dari UMKM, keripik tempe. Terus kita juga bikin wadah buat seniman lokal gitu, salah satu UMKM, biar untuk barangnya ditaruh di sini, untuk mereka dapat apresiasi dari semua kalangan gitu. Oke, seperti tadi ya, collab gitu ya. Kolaborasi. Berarti usaha ini itu membantu melestarikan ciri khas atau budaya dari Kota Malang itu sendiri kan? Ya, benar. Oke. Apa Soalnya kita di beberapa desain punya kayak desain yang tentang Kota Malang, kayak entah topeng Malangan, terus
mungkin batik Malang gitu-gitu sih. Saya dari tim saya tadi lihat dari awal masuk itu ada Bromo juga ya, Ya. Bromo Tugu gitu. Oh itu dari Kota Malang ya. Oke. Jadi di sini tantangan terbesar apa pas Mas Chandra merasakan di toko ini tuh pas jalannya toko ini tuh tantangannya apa? Kalau untuk tantangan kan kita jualnya oleh-oleh ya. Ya. Nggak setiap hari orang-orang butuh oleh-oleh kan yang pasti. Oke. Nah, itu gimana cara kita bikin orang-orang itu tertarik beli lagi yang udah pernah beli, terus orang yang lewat terus tertarik belok buat lihat-lihat itu sih. Tapi apakah ada orang lokal daerah sini tuh sering ke sini atau pernah beli ke sini, Mas? Untuk daerah lokal sih ada beberapa ya, tapi nggak sebanyak yang dari luar kota. Jadi kebanyakan kalau warga lokal tuh kayak cuma lihat-lihat aja. Soalnya kan ya udah orang Malang ngapain beli oleh-oleh Malang. Padahal kan sebenarnya kita nggak cuma ada oleh-oleh aja di sini. Ada beberapa kayak pernak-pernik yang kolaborasi sama lokal artis itu tadi. Kalau di sini tuh cara memperkenalkan toko ini ke mereka itu ke luar daerah tuh gimana Mas? Dengan cara media Kalau sosial? untuk itu kita punya marketing kayak media sosial, entah kita kayak ada project beberapa kali itu kayak project walking tour gitu. Jadi yang mau bisa daftar gratis, kita muterin jari tangan, start dan finishnya di sini. Dan kita beberapa kali bikin activity kayak gitu sih, kayak entah live musik lah, apapun lah. Terus kita juga ada marketing kayak misal orangnya kalau mau review Google Maps kita dapat free stiker. Nah itu salah satu bentuk marketing kita biar orang-orang luar daerah kan biasanya nyari rekomendasi di Google Maps. Oh, iya, Nah iya. itu bisa dari situ juga. Jadi orang kalau main ke Kaitangan kan juga bisa kenal sama apa daerah Malang itu sendiri. Ya. Maksudnya putar Kaitangan itu loh. Ya. Oke. Kalau tantangan dengan pesaing oleh-oleh di kawasan kota ini kan banyak oleh-oleh. Ya. Apakah pesaing itu maksudnya agak berat atau gimana, Mas? Nah kalau untuk itu kita sebenarnya nggak punya saingan ya. Nah soalnya toko kita itu toko yang berbeda dari toko yang lain. Nah toko kita itu toko oleh-oleh yang dibalas seni. Jadi ya pasti kita nggak jual barangnya aja, kita jual ceritanya, kita jual packagingnya gitu. Oke, baik. Oke, kita udah selesai berbincang tentang menanyakan tentang toko ini. Ternyata seru juga, toko ini menjual cerita tentang Kota Malang, menjual packaging, dan itu senimannya dari Kota Malang itu sendiri. Oke, sekian dari kelompok 8. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.